pasar. Jadi gak usah bingung-bingung. Oh, Jadi santri bingung mau apa, mau mulai kerja mau apa. Ya sudah, pagi berangkat ke pasar. Toleh. Wis mbok nek kono dadi tukang parkir kayak nongkrong ngopi ngalor ngidul terus ketemu sendiri ya. Iya kok ketemu dhewe. Lah karena kan yang tadi bilang Heeh. tidak ada background orang tuanya itu seorang pedagang. Tidak ada rata-rata petani garap sawah wong, garap tambak wong itu kebanyakan saya. Iya. Nah terus mau diajarin bisnis, enggak di modal. Oke. Mau diajarin produk ini bagus, wong ra duwe distributor dan sebagainya. Makanya yang terpenting itu adalah masuk di pasar yang di situ terasah. Nah, setelah dia di situ di pasar, kemudian dia mengenal, oh ini produk ini, nanti akan terbuka bisnis, akan terbuka sendirinya, baru nanti penjurusan. Problematika santri ketika keluar atau setelah selesai mondok itu mau apa? Sudahlah, nggak usah bingung-bingung, nggak usah cari modal, nggak usah cari apa, nggak usah melihat keluarga kita backgroundnya apa. Masuklah ke pasar. Karena di situ akan bertemu dengan berbagai macam dan disitulah nanti akan terbuka peluang-peluang kita. Wes, goblok-gobloknya pikir. Yeah. Anak pondok, lulusan pondok, kan yang namanya pasar atau pasar tradisional itu di dalam dunia pesantren kan as-suqu mi'atullah fil ardi. Pasar itu adalah hidangannya Allah di muka bumi. Tapi kalau kita mencari hidangan Allah di muka bumi, hidangan kan sesuatu yang bisa kita makan, toh. Yeah. Ya sudah, masuk aja ke pasar. Berarti masuk aja ke pasar. Masuk ke pasar. Padahal ada apa namanya dulu di pondok ojo ning pasar. Muruah atau apalah. Makanya background pondok yang selama ini dianggap tabu atau muruah tabrak. Karena disitulah ada hidangannya Allah. Maksudnya sumber rezeki terbanyak itu di mana? Ya di pasar. Di pasar itu ada yang namanya prinsipal masuk ke situ atau pabrik. Ada yang namanya distribusi masuk ke situ. Itu namanya perusahaan distribusi. Ada yang petani masuk ke situ. Dodolan sayur. Ada yang maklaran. Ada yang apapun bisa masuk itu. Artinya banyak peluang. Banyak sekali. Kalau masuk pasar. Iya. Oh. Makanya yang namanya as-suqu mi'atullahi fil ardi. Itu karena peluangnya di situ satu. Jadi jaminan nih teman-teman, sahabat-sahabat, para santri sing wis lulus mondok bingung, ora usah bingung, ora usah golek modal, ora usah golek apa-apa, mlebu pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang luar biasa, bersama tamu yang istimewa. Oh ya. Beliau kakak saya, kakak kandung. Ya. Semua permasalahan ada jawabannya. Mulai urusan apa sampai apa urusan apa wae ono. Urusan apa wae terjawab. Jadi kalau saya sekeluarga ini punya masalah, mulai dukun. Muaranya harus ke sini. Kita putek ini ya, putek urusan apa wae ke beliau. Semuanya menjadi selesai. Mau selesainya dengan tambah ruwet atau enggak, wallahu alam. Perkenalkan beliau kakak saya, namanya Mas Harwi. Ada yang manggilnya Kang, ada yang manggilnya Mas, ada yang manggilnya Yi, ada yang sebagian Gus. Nah, padahal bukan Gus, kita bukan Gus. Kalau Gus itu kan istilahnya itu kalau dalam tradisi itu panggilan untuk anaknya kiai. Tapi orang tua kita bukan kiai, orang tua kita seorang santri. Karena santri. Apa mondoke? Mondoke nang Madun. Nang ngene Ki Arsad, nang ngene Mbah Nur Salim, nang ngene Kemadu. Termasuk nang ngene Kudus. Nah, dan satu lagi. Gimana? Dulu itu Bapak setiap hari Ahad itu selalu ngaji tafsir di Mbah Maimun. Tafsir? Ya. Mbah Maimun? Ya. Wah, ini aku baru ngerti. Oh iya, baru tahu. Ternyata bapak kita, tenangnya Mas. Bapak kita itu Pak Haji Yadi itu
seorang yang apa ya? Saya bilang itu orang yang paling ikhlas, mukhlisin, benar. Karena beliau itu dari background seorang yang tidak tahu apa-apa, kemudian karena pergaulan dan circle-nya itu ulama-ulama waktu perdagangan di Kudus, sehingga menjadikan beliau itu. Nah ini sekaligus apa namanya membuka tabir siapa kita. Siapa kita? Santri. Nah karena kita santri, orang tua kita memang berasal dari santri yang luar biasa. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang apa keluarga kita lebih detail lagi. Oh ya. Dengan ibu dan sebagainya. Nah ini Mas Herwi. Di pertanyaan yang masih mengganjal di teman-teman. Oh, Kak Fahri, Masya Allah. Makasih Kak Fahri, makasih. Ini salah satu ponaan. Ponaan dari adik. Jadi, ponaan dari adik ya. Namanya Fahri Akbar Ibrahim. Putune, ya jadi santri. Nah, sekarang mondok di Kudus. Mondok ini di Musik. Sekolah ini di sekolah ning TBS. Sama di Kuanaran. Kita ini circle TBS ya. Beliau Mas Herwi TBS, saya TBS. Ini adik ponaan sekarang juga di TBS. Ya. Ini Bang. Kopi apa ini? Oh, Al-Juwani. Oh, Al-Juwani. Nah, teman-teman, menyambung apa yang pernah menjadi komenan ya. Komenan salah satu ada yang komen. Ada yang komen. Ingin dibahas tentang santripreneur, Mas. Santripreneur nggak tahu paham. Santripreneur itu apa? Maksudnya begini. Kita ini yang mondok, kita yang menjadi santri itu selalu dihadapkan pada kebingungan yang akut. Apa itu? Jadi bukan hanya sekedar kebingungan tapi yang akut. Bingung. Jadi santri arep sekolah kuliah yo kangelan ya dengan segala keterbatasan arep nyalon ibaratnya nyalon pekerjaan maksudnya nyalon pekerjaan juga kebingungan karena secara pengalaman secara ijazah juga mungkin nggak membuat kita percaya diri. Nah sementara kita dihadapkan pada kita harus hidup sehingga ada keinginan dari teman-teman santri itu mandiri justru mandiri kerja dengan bebas tidak terikat. Nah problemnya maksudnya bebas itu piye? Bebasnya itu tidak terikat dengan pekerjaan orang artinya tidak terikat dengan bos tidak terikat dengan majikan ya karena memang nggak bisa nyalon kan nggak bisa daftar istilahnya nggak bisa PNS. Kelamar ya baik maupun apalagi PNS kerjaan swasta aja kerja di pabrik aja bingung karena nggak punya sertifikat ijazah apalagi PNS lah sehingga problematiknya di teman-teman santri ini adalah bagaimana setelah lulus atau setelah berkeluarga santri itu bisa survive bisa kerja sementara dihadapkan pada problemnya orang duwe modal, orang duwe ijazah, orang duwe produk, orang duwe apapun bingung. Karena ya ngerti sendiri di pondok itu kan kita hanya belajar ngaji, mulai melek moto ngaji sampai merem moto ibaratnya ngaji. Sehingga berbeda dengan teman-teman atau orang-orang yang ada di sekolah biasa berkumpul dengan ini kerja ini dan sebagainya. Jadi ada pengalaman. Sementara santri kebingungan di sini, sehingga mau bekerja sendiri itu harus bagaimana memulainya. Lah ini loh, memulainya aja bingung, apalagi kerjanya mau apa. Tapi yang jelas pengen kerja. Itu seperti apa, Mas? Saya aja jawab bingung kok. Pertanyaannya doang kayak. Dari pertanyaannya itu wow deh Pak. Saya bingung harus mulainya. Sehingga tadi tadi saya dengar sehingga itu berapa kali tadi sehingga 5 kali sampai tidak terhingga. Jadi gini jangan salahkan santri bila ketika dia sudah menjadi mutakhorijin atau lulusan itu bingung, pasti bingung. Karena apa? Satu, background
80 mungkin 90% seorang santri itu adalah orang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya. Itu hampir kebanyakan santri. Mulai dari yang di ujung barat sampai ujung timur, apalagi pondok pesantren salaf ya. Itu 80-90% ekonomi menengah ke bawah. Orang tuanya maksudnya. Orang tuanya. Kemudian pendidikan di pesantren itu lebih mengedepankan hukum, syariat, kemudian akhlak, tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya. Sama sekali di pondok pesantren itu tidak diajarkan skill untuk berwirausaha. Ya. Tapi ada pesantren yang terkait ini ada di Jawa Barat, kemarin kita pernah ada itu memang pesantren yang santrinya itu diajarkan. Ya. Nah itu tapi kan kecil sedikit itu persentasenya lah. Yang menjadi problem ini santri yang kebanyakan. Ya. Nah yang di Jawa Barat atau ada yang mengatasnamakan pondok entrepreneur itu lebih mengedepankan hanya skill bekerja, bukan wirausaha. Beda. Kerja sama orang. Iya, nanti tahu-tahu lulusannya akan menjadi pegawai. Kerja di perusahaan apa. Atau dia punya skill apa untuk mengerjakan produk. Contohnya jahit, tani, macul, atau apapun itu. Itu beda dengan seorang entrepreneur. Wirausaha itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu seorang entrepreneur. Sama dari produk yang tidak pernah ada terwujud, kemudian sampai terwujud sampai terdisplay, sampai terdistribusi, sampai dikonsumsi oleh customer. Itu seorang entrepreneur. Nah itu saya lihat itu hampir tidak ada perusahaan. Jangankan pondok pesantren, kampus yang negeri aja atau universitas dimanapun aja nggak pernah ada yang menciptakan seorang entrepreneur. Hampir tidak pernah. Ya mungkin ada, cuma 1-2. Outputnya berarti hanya pegawai ya? Ya. Ngelamar kerja. Tapi kalau kita lihat yo, seorang santri itu kan tadi itu kan background tidak punya atau ekonomi menengah ke bawah. Kemudian dia diajarkan oleh syariat kemudian akhlak. Itu menurut saya itu modal. Justru modal. Karena dari situlah seorang santri itu mempunyai perilaku yang dibutuhkan dalam seorang entrepreneur. Jujur, ulet, kemudian dia tawakalnya atau tendensinya terhadap alam ini kuat. Kemudian yang selalu bersyukur, syukur itu selalu mengedepankan poin-poin satu tahapan ke tahapan yang lainnya itu seorang santri itu harusnya kuat. Harusnya. Cuman kayak tadi itu problem yang terberat itu adalah mentalitas mentalitas orang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah itu beda dengan orang santri kaya di pondok melejit. Karena apa? Dia mentalnya sudah kebentuk, kemudian background keluarga modalnya sudah ada. Akhirnya ini yang menjadi problem ini yang kebanyakan. Makanya kerja bingung kerja apa? Ya. Seharusnya ada badan atau pondok pesantren lah ya, pasca mondok bagi anak-anak yang lulus pondok pesantren diajari untuk berwirausaha. Sekali lagi ya, bukan ngajari skill untuk membuat sebuah produk loh ya, tapi skill berwirausaha. Itu beda. Harusnya ada, karena seorang entrepreneur itu harus membutuhkan mentor. Kalau tidak ada mentornya sulit. Karena mentor itu yang mengarahkan kamu tahapnya ke sini. Itu harus. Tidak menemukan itu, Mak. Tidak menemukan pondok pesantren ada mutakhorijin, artinya ada lembaga yang khusus mengarahkan. Tidak ada mentor, tidak ada modal, tidak ada apapun. Tapi harus survive ini harus bagaimana? Harus keluar dari zona pondok. Karena di dalam zona pondok
Kayak zona pondok ini maksudnya gimana? Ini Karena kalau zona pondok ini kesannya berarti harus meninggalkan iya, apa namanya ritualitas iya, di pondok. iya, Gitu. Jadi menjadi apa lagi? menjadi pribadi yang berbeda. Oh, Gini ya, seorang wirausaha itu harus berani menabrak pakem. Contoh, sama di pondok itu diajarin untuk tidak berani tampil, harus Iya. berani tampil. oh, Di pondok itu harus tawaduknya, harus Isinan. dingklok-dingklok isinan, harus menghilangkan itu. Di dunia apakah ini salah? bukan salah. Nanti ketika dia itu masih tetap di dalam jiwanya. Iya, iya. Tapi untuk mengawali sebuah contoh kayak gini, wes goblok-goblok kayak pikir. Iya. Anak pondok, lulusan pondok, kan yang namanya pasar atau pasar tradisional itu di dalam dunia pesantren kan as-suqu mi'atullah fil ardi. Pasar itu adalah hidangannya Allah di muka bumi. Tapi kalau kita mencari hidangan Allah di muka bumi, hidangan kan sesuatu yang bisa kita makan, toh. Iya. Ya sudah, masuk aja ke pasar. Berarti masuk aja ke pasar. Masuk ke pasar. Padahal ada apa namanya dulu di pondok ojo ning pasar. Nah, Muruah atau apalah. makanya background pondok yang selama ini dianggap tabu atau muruah, tabrak. Karena disitulah ada hidangannya Allah. Maksudnya sumber rezeki terbanyak itu di mana? Ya di pasar. Jadi kalau muruah ini berlakunya hanya saat di pondok saja. Di pondok saja. Keluar dari pondok itu harus Tabrak. menjadi pribadi Iya. warga umum ya. Ya memang harus seorang ketika masih menjadi santri itu otak itu jangan terkontaminasi oleh uang. Malah belum waktunya. Iya. Tapi ketika sudah waktunya, udah masuk di pasar. Karena background kita anak pondok itu yang tadi saya bilang tidak punya uang, masuk aja ke pasar. Di situ mbah jadi tukang sapu, mbah nanti jadi kuli panggul, entah nanti hanya sekitar maklar, lantai apapun, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena di situ di pasar itu ada yang namanya prinsipal masuk ke situ atau pabrik. Ada yang namanya distribusi masuk gitu, itu namanya perusahaan distribusi. Ada yang petani masuk ke situ, dodolan sayur, ada yang maklaran, ada yang apapun bisa masuk itu. Artinya banyak peluang, banyak sekali kalau masuk pasar. Iya. Oh. Makanya yang namanya as-suqu mi'atullahi fil ardi itu karena peluangnya di situ besar. Jadi gak usah bingung-bingung. Jadi santri bingung mau apa, mau mulai kerja mau apa, ya sudah pagi berangkat ke pasar. Toleh. Wes mbok nek kono dadi tukang parkir kayak nongkrong ngopi ngalor ngidul terus ketemu sendiri ya. Iya kok ketemu dewe. Lah karena kan yang tadi bilang tidak ada background orang tuanya itu seorang pedagang. Tidak ada, rata-rata petani garap sawah wong, garap tambak wong itu kebanyakan saya. Iya. Nah terus mau diajarin bisnis, enggak di modal. Mau diajarin produk ini bagus, mau ngeranduwi distributor dan sebagainya. Makanya yang terpenting itu adalah masuk di pasar yang di situ terasah. Nah, setelah dia di situ di pasar, kemudian dia mengenal, ini produk ini, nanti akan terbuka bisnis, akan terbuka sendirinya, baru nanti penjurusan ya. Ya. Wah. Ini berarti tema ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode. Wah. Jadi ini episode pertama, ini baru prolog, kita baru keluar dari dari lubang, terus akhirnya bagaimana kita mengarah, jangan asal kemana-mana, masuklah ke pasar. Nah, setelah nanti di pasar, tentu ada penjurusan A, B, C, D, E, F yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Nah, kita kembali ke episode yang ini tentang ke pasar. Masalahnya, kita itu kadang nggak percaya diri, karena nggak pernah bersinggungan, merasa masih tertanam tertanam tentang muruah dan sebagainya, malu apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, sehingga orang pasar itu bisa menerima kita para santri. Di pasar itu kan pasar bebas ya. Bebas. Jadi di pasar itu background kita sebagai apa, dari mana dan siapa itu hilang. Hilangkan atau hilang sendirinya? Semoga hilang sendiri, karena di pasar itu nanti justru kita akan menjadi diri kita sendiri. Aku orang usah ngaku-ngaku aku cah pondok, aku ndak wong pasar ya, Pak. Terus pokoknya di situ biasa
belajar di pondok selama mungkin 5 tahun. Iya. Di pasar cukuplah 2 tahun untuk mengetahui arus masuk atau supply demand sebuah produk. Itu 2 tahun nanti. Itu ahli. Nah, setelah 2 tahun dia akan menemukan formulasi bagaimana mencari rezeki sesuai dengan bakat dan minat ya. Ya, mau jadi punya hotel di pasar atau mungkin makelar di pasar atau tukang parkir di pasar. Enggak masalah. Yang penting dia punya cara untuk mendapatkan rezeki. Masalah besar dan kecil itu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, setelah itu pulang, dia sudah tahu, baru dia melanjutkan cita-cita sebagai seorang santri tadi itu dakwah, ngajar dan sebagainya. Setelah mempunyai uang. Ya, ini kita bicara santri yang pure santri, santri yang kebingungan itu. Bingung. Jadi itu teman-teman jawabannya. Jadi ternyata hari ini terjawab sudah di tahun akhir 2024 setelah sekian tahun. Berarti 2024 tahun baru terjawab ini. Baru terjawab problematika santri ketika keluar atau setelah selesai mondok itu mau apa. Sudahlah, nggak usah bingung-bingung, nggak usah cari modal, nggak usah cari apa, nggak usah melihat keluarga kita background-nya apa. Masuklah ke pasar. Karena di situ akan bertemu dengan berbagai macam dan disitulah nanti akan terbuka peluang-peluang kita. Masalah kita pernah diajarkan di pesantren harus menjaga muruah dan sebagainya itu tetap, tetapi kita tidak lantas menjadi santri yang menutup diri. Kita harus survive, terbuka. Nah, setelah nanti di pasar kita banyak mempelajari, baru itu nanti kita akan penjurusan lebih lanjut. Nah, penjurusan lebih lanjut ini harus kita buka kopi yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena beliau ini background-nya luar biasa. Sebagai pengusaha, ada di bidang jasa, ada di bidang seni, ada di bidang jadi beliau ini dulu pernah merintis dan sekarang masih usaha tentang furnicraft. Furnicraft itu dulu bayangkan itu luar biasa. Namanya Jawi Craft. Itu kirimnya sampai ke Turki, Italia dan sebagainya. Nah, sekarang menggeluti dunia perbumbuan dan sebagainya. Tentu ini akan kita ulas pelajaran pengalaman dari beliau Mas Harwi supaya nanti bisa menjadi sedikit menjadi bekal kita pengalaman setelah kita keluar atau setelah kita mengetahui pengalaman berkecimpung dengan dunia pasar bebas. Gitu ya Mas Harwi. Oke. Betul ya. Oke. Jadi nanti gitu. Dia mau kiai kan dia iki. Lu malah pasar ora gelem mulang, ora gelem ngaji, ora gelem ngimami. Malah lu mau pasar ini malah dia mau Mbah Yai. Enggak apa-apa. Oh ya namanya kita harus survival toh. Tadi kan temanya santri survival. Santri survival. Gini ya. Tetap bahwa kita punya cita-cita ngajar, cita-cita kita menjadi Kiai, ngimami musola, penceng, ngimami mimpin tahlil itu tetap. Iya, istilahnya kalau ada orang siang jadi kuli, malam guru ngaji. Tuh. Kemudian banyak lah, nggak masalah. 2 tahun, 3 tahun untuk mencari survival sebagai seorang santri. Nanti setelah itu akan kembali lagi ke habitat santri lagi. Apalagi nanti kalau sudah usahanya itu autopilot, sudah dikerjakan oleh orang-orang lain karena dia sudah menjadi seorang bos, maka dia akan mendirikan pondok, dia akan mendirikan musola, madrasah gitu dengan background yang santrinya kental. Income-nya untuk masuk, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Keluarga serasa dipikir karena mangan sandang pangan papan sudah oke. Dan dia akan menjadi seorang wirausaha. Jaminan ini aja. Iya. A1 ya. A1. Jadi jaminan nih teman-teman, sahabat-sahabat, para santri, sing wis lulus mondok, bingung, ora usah bingung, ora usah golek modal, ora usah golek apa-apa. Mlebu pasar. Pasar ini sembarang ya. Bebas. Pasar di Kudus ada pasar Kuningan, dan sebagainya, di Jepara dan sebagainya. Nanti dengan di pasar akan bertemu dengan banyak orang macam-macam. Setelah itu mulai dengan sesuai dengan bakat dan minat. Tapi tetap
malamnya kembali Guru jemput ngaji. sholat, guru ngaji. Ya. Jadi siang, pagi, sore Kuli. kuli di pasar, malam guru ngaji. Guru ngaji. Luar biasa teman-teman. Ini mau ini jas tenang. Insya Allah nanti akan kita ulas lagi ini. Ini karena ini pasti masih jadi pertanyaan besar kita semua. Dan ini harus kita tuntaskan. Iya. Monggo tunjukin Mas. Oke. Ning ngopi Ya, di follow itu kontennya itu. Mas Tomo tadi itu. Ngopi sareng Al-Juwani. Siap. Jadi ngopi itu maksudnya bukan kok ngopi sekedar Iya. ngopi, ngolah pikir. Oh. Ngolah pikir sareng Al-Juwani. Jadi semua problematika akan kita olah, kita pikir, kita carikan solusinya. Ngopi itu ngomong pikiran ruwet. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan DM langsung ke itu nomor tadi itu. Iya, terkait dengan ini kalau ada pertanyaan tentang ini, tentang komen aja. Nanti akan kita jawab, kita akan undang, kita akan buka workshop. Siap. Langsung buka workshopnya di Pasar Selo ya. Oke. Pasar Selo, Pasar Pordan Juwono, atau pasar manapun. Iya, siap. Berkah insya Allah bersama dengan beliau, Mas Kiai Tiharwi, Hafidhahullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.